Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Ini sahabat saya, Pak Dr. Mat Soleh. Orang Losari juga, Pak. Orang Losari. Jadi kalau kemudian Pak Soleh tidak berpihak untuk madrasah di Kecamatan Losari, harus kita ingatkan, Pak. Harus kita ingatkan. Karena apapun, saya kira karena kita semuanya orang Losari, maka komitmen dan aspek primordialitas kita sebagai orang Losari saya kira penting untuk kemudian kita aktualisasikan, kita afirmasikan kepada tanah kelahiran kita. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa fi sihhatin wa afiatin, dalam keberkahan insyaallah. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, yang kami hormati Ketua Yayasan, ini sahabat lama. Saya tahu beliau sejak beliau di Buntet. Ada orang namanya Pak Abu Khair. Ternyata memang orang laki-laki yang terbaik, Abu Khair. Dan terbukti hari ini banyak mimpinya. Dan satu hal, prinsip yang selalu kita dengarkan dari beliau, sederhana, tetapi ini memacu kita semuanya. Jika kita mampu memimpikannya, pasti kita akan mampu merealisasikannya. Problemnya kita kadangkala tidak berani mimpi. Jadi kalau mimpi saja tidak berani, apalagi yang lain. Ini pentingnya kita menjadi pribadi-pribadi yang optimis bahwa kita bisa. Yes, we can. Ya, kita bisa. Yang kami hormati para sesepuh, ini ada pembina yayasan, ini ada kakak saya di sini, ada Kang Roji, ada Kang Rahmat. Karena saya putra sini, Pak. Saya ini anak Karangjunti. Saya masih ingat Kang Roji dulu. Ketika di madrasah setiap kali musim panen, saya ke sini ikut panen, ikut ngebuk. Luar biasa. Saya orang desa. Saya orang desa dan saya bangga sebagai orang desa. Dan itu yang memacu saya untuk kemudian kita harus bisa. Ini penting sengaja kami sampaikan. Yang kami hormati adik saya ini, Kepala MTS An-Nur Ahmad Kafabihi. Jadi orang yang dicukupkan semua cita-citanya insya Allah dikabulkan. Termasuk membawa MTS An-Nur menjadi MTS yang terbaik. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan terbaik, di hari terbaik, di waktu terbaik ini kita semuanya kumpul di tempat yang insya Allah karena orang-orang yang berkumpulnya maka menjadikan tempat ini adalah tempat yang penuh dengan keberkahan. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan oleh Allah
pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat hadanallahu ayyakum, mengawali sambutan saya di siang hari ini, mari kita membacakan surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan untuk para muassis dari Yayasan An-Nur ini, para pionir, para pendahulu, para sesepuh yang dengan banyak pertimbangannya maka kemudian melahirkan sebuah keputusan yang tepat membentuk Yayasan An-Nur. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya saat itu tidak diambil kebijakan mendirikan Yayasan An-Nur ini, kira-kira anak kita sekolah di mana? Kalaupun mereka sekolah, kira-kira tepat tidak dia mendapatkan layanan pendidikan? Ini keputusan yang sangat cerdas, yang sangat bijak dari para muassis, dari para perintis, para pendiri, para sesepuh dari Yayasan An-Nur. Oleh karena itu, mari kita bacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, tentu yang pertama kami menyampaikan selamat. Selamat kepada para wisudawan. Jadi sekalipun tidak boleh ada wisuda, tetapi tetap saja mereka adalah wisudawan. Wisudawan dari MTS An-Nur Karangjunti. Selamat kepada para wisudawan, selamat kepada orang tua, keluarga, dan wali murid semuanya. Insya Allah Ananda yang hari ini diwisuda, Bapak Ibu yang putra putrinya diwisuda di MTS An-Nur ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mendapatkan layanan pendidikan, kesempatan pendidikan yang paling tepat. Madrasah adalah tempat belajar yang paling tepat dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan sekolah yang lainnya. Kenapa? Seperti yang tadi disampaikan Pak Kasih, di MTS An-Nur ini tidak hanya sebatas diajarkan tentang ilmu, tetapi juga ada akhlak. Karena kelemahan pendidikan kita hari ini, pendidikan kita dikemas dengan cara-cara yang sangat kognitif. Kognitif itu hanya sebatas pengetahuan. Jadi guru-guru itu hanya sebatas mengajarkan tentang ilmu, mengajarkan tentang akhlak, mengajarkan tentang etika, mengajarkan tentang agama. Kalau hanya sebatas ini, maka insya Allah murid-murid kita hanya tahu tentang saja, tahu tentang agama, tahu tentang akhlak, tahu tentang etika, hanya pengetahuan kognitif. Di madrasah alhamdulillah tidak hanya sebatas mengajarkan tentang agama, tetapi lebih dari sekedar itu. Ada pendalaman, ada pembiasaan, ada penguatan, di mana kemudian budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah itu benar-benar diterapkan dalam proses pembelajaran di madrasah-madrasah ini. Saya adalah orang madrasah, saya alumni madrasah. Saya dari mulai MI di MI Sirajul Muta'alimin Limbangan, kemudian mondok di Jagasatru di Cirebon, di PGA Negeri Cirebon. Setelah itu kemudian di YIN Wali Songo. Setelah itu kemudian meneruskan S2 dalam program pembibitan dosen, dapat di IKIP Bandung, S2, S3,
dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan pendidikan postdoktoral selama 6 bulan di McGill, Kanada, Amerika Serikat. Madrasah. Jadi ternyata ketika kemudian kita menyikapi dengan penuh kesyukuran, maka segala sesuatunya kemudian terbuka. Pede kita menjadi orang madrasah. Harus pede. Dan jangan lupa, ini anak-anak kita yang hari ini wisuda, jangan pernah tercerabut nilai-nilai madrasah itu sampai kapanpun. Ha anadha, inilah kita, anak-anak madrasah. Ibu dan bapak sekalian, kenapa pembelajaran di madrasah bisa sampai seperti itu? Karena ada salah satu teori. Salah satu teori dalam pendidikan Islam, at-tarbiyah al-islamiyah itu ada yang disebut dengan teori al-fadilah. Teori tentang kelebihutamaan. Teori tentang kelebihutamaan. Jadi masing-masing punya keutamaan, masing-masing memiliki sifat dan sisi positif. Maka sebutan siswa di madrasah itu bukan siswa, tetapi sebutannya adalah murid. Sebutannya apa? Murid madrasah, bukan siswa madrasah. Karena secara filosofis sangat berbeda. Siswa itu orang yang senantiasa mengikuti kehendak orang dewasa. Itu siswa. Siapapun yang mengikuti kehendak orang yang sudah dewasa, itu namanya siswa. Jadi siswa itu identik dengan kepenurutan. Tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas. Itu kalau siswa. Maka sebutan dalam pendidikan Islam at-tarbiyah al-islamiyah, sebutannya disebut dengan murid. Murid itu adalah isim fa'il, aroda yuridu irodatan fahuwa muridun. Pribadi yang memiliki kehendak, pribadi yang memiliki inisiatif, pribadi yang memiliki kreativitas, itu murid. Ini kelebihan-kelebihan yang ada di madrasah. Kelebihan murid dengan irodahnya itu kemudian ditemukan dengan kelebihan guru. Maka guru dalam pendidikan Islam disebutnya sebagai muallimun, muaddibun, murabbiyun. Fahuwa alimun fil ilmi, jadi alim di ilmunya, kemudian memiliki pola-pola pendidikan yang baik karena murabbi, kemudian memiliki pola mengajarkan akhlak yang baik karena dia muaddib. Dan jangan lupa ketika kemudian para muallim, para muaddib, para murabbi di MTS ini mereka tidak hanya sebatas mendidik anak-anaknya, tetapi di malam-malam harinya mereka dengan khusyuk mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan murid-murid saya yang sedang belajar di MTS Al-Ikhlas semuanya menjadi orang. Menjadi orang. An-Nur, saya ingatnya Al-Ikhlas. MTS An-Nur. Jadi tidak hanya sebatas pembelajaran di dalam kelas, tetapi di malam-malam harinya para guru-guru di MTS An-Nur ini pun mendoakan murid-muridnya, ya Allah, mudah-mudahan mereka yang belajar di MTS An-Nur ini juga pada saatnya nanti mendapatkan kesempatan terbaik. Dan ini hanya ada di madrasah, hanya ada di pondok-pondok pesantren. Maka sekali lagi, ibu bapak semuanya telah mengambil pilihan yang tepat untuk mendidikan putra putrinya masuk ke madrasah. Pesan saya satu, ibu bapak, jangan lupa ketika kakaknya sudah selesai, maka adiknya pun nanti dimasukkan ke MTS An-Nur. Kalau punya cucu juga dimasukkan ke MTS An-Nur. Karena ada garansinya adalah akhlakul karimah. Ibu dan bapak sekalian saya hormati, guru-guru di MTS An-Nur ini tidak hanya seorang guru, tetapi mereka memiliki ruhul
mudarris. Ruhul mudarris. Ruhul mudarris ahamu minal maddah. Ruhul mudarris ahamu minal mudarris. Jiwa seorang guru itu lebih baik dari guru itu sendiri, dan jiwa seorang guru itu lebih baik dari metode dan bahkan lebih baik dari materi yang diajarkan. Kalau guru-guru di MTS ini mengajarkan, mendidikkan pengetahuan, pembiasaan akhlak, maka itu tidak hanya semata-mata proses akademik, tetapi ada proses-proses spiritual, ada proses-proses doa, ada sholawatan, ada macam-macam. Ini yang dimiliki oleh MTS An-Nur, yang dimiliki oleh madrasah. Pertanyaan saya, apakah tradisi-tradisi yang semacam ini juga ada di sekolah? Ada enggak? Tidak ada. Ini hanya kita temukan di madrasah. Maka sekali lagi, ini adalah pilihan yang tepat. Madrasah adalah pilihan yang tepat untuk kemudian kita memasukkan putra-putri kita, cucu-cucu kita mendapatkan kesempatan belajar. Sekali lagi, yang paling tepat adalah di madrasah. Sekali lagi, saya ngomong seperti ini bukan karena di depan Pak Kasih madrasah, tidak. Tapi karena saya merasakan dan membuktikan ternyata di balik madrasah itu ada keberkahan, ada keberkahan. Berkah karena gurunya, berkah karena fasilitas yang ada. Bayangkan fasilitas yang dimiliki oleh madrasah ini rata-rata wakaf, infak, sodakoh. Ini yang mengantarkan kemudian ekosistem belajar di madrasah itu insya Allah akan lebih kondusif, karena ada aspek spiritualitasnya, ada aspek kebertuhanannya. Tidak hanya layanan pendidikan semata, tetapi ini adalah bagian dari khidmah kita, tugas kita sebagai hamba yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini catatan yang kedua terkait dengan madrasah. Kemudian yang ketiga, mumpung ketemu dengan para alumni, calon alumni, dan ketemu dengan orang tua wali murid, saya pesan satu hal. Alimu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghaira zamanikum. Ini perintah, amar. Alimu auladakum, didiklah anak-anakmu. Fa innahum makhlukun, karena mereka itu akan hidup li zamanin, pada sebuah zaman, pada semua masa. Ghairu zamanikum, yang berbeda dengan zaman kita hari ini. Kalau tantangan kita hari ini seperti ini kerumitannya, maka tantangan anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan ini akan jauh lebih kompleks. Maka bekal terbaik kepada mereka itu bukan harta. Bekal terbaik kepada mereka adalah ilmu. Bekal terbaik untuk mereka adalah ketakwaan. Ilmu dan ketakwaan insya Allah kita dapatkan dari madrasah ini. Maka jangan pernah melepaskan tradisi baik madrasah. Betapapun nanti misalnya setelah dari MTS An-Nur ini meneruskan ke SMA, dari SMA ke fakultas umum, tetap saja tunjukkan bahwa kita adalah anak madrasah. Mentalitas anak madrasah ini yang harus kemudian kita pertontonkan. Kita harus pede. Siapa kita? Kita adalah anak madrasah. Harus pede seperti itu. Saya merasakan itu, Pak. Merasakan itu. Karena riwayat pendidikan saya tidak pas di pendidikan tinggi, kan bukan di madrasah, tapi di perguruan tinggi umum. Ketika saya postdoktoral di Amerika pun ngambilnya di departemen pendidikan. Kita pede. Dan ketika kemudian kita pede, kita tetap pakai kopiah, Pak. Dimanapun saya pakai kopiah. Satu-satunya peserta pembibitan dosen saat itu yang selalu pakai kopiah hanya saya, Pak. Dan ini saya bawa terus kemana-mana.
Ini yang kemudian bisa jadi menjadikan kita itu terjaga. Saya masih ingat ini cerita personal Kang Rozi. Ketika dulu saya dari SMP Islam, waktu itu belum ada MTS Pak. Dari SMP Islam itu saya daftar 2 Pak. Daftar di PGA dan daftar di SMA 1 Cirebon. Dua-duanya alhamdulillah diterima. Tetapi ternyata bapak saya hanya memberikan restu untuk masuk ke PGA Cirebon. Mungkin karena itu Pak, maka kemudian semuanya terbuka. Kalau dulu pilihan saya ke SMA, mungkin tidak jadi direktur. Mungkin tidak jadi direktur. Ini karena pertama nuruti orang tua. Dan yang kedua karena memilih yang agama tadi itu. Ibu dan bapak sekalian, kembali saya ingatkan, allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Jadi kita harus memberikan bekal. Bekal terbaik adalah apa Ibu? Bekal terbaik adalah ilmu. Bekal terbaik adalah takwa. Bekal terbaik adalah ilmu, bekal terbaik adalah takwa. Oleh karena itu, seperti yang juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia di muka bumi ini, kita mendapati 2 tugas utama. Ada 2 tugas utama. Tugas yang pertama adalah sebagai Abdullah. Tugas yang pertama sebagai Abdullah. Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas yang pertama sebagai Abdullah. Tugas yang kedua sebagai Khalifatullah. Ibu dan bapak sekalian, 2 tugas ini harus kemudian kita kompromikan. Kalau kita baca dalam Mu'jam Fahros fi Al-Fadil Quran, ternyata yang menjadi esensi dari Abdullah itu adalah ketundukan, kepatuhan, kepasrahan. Tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh sepatuh-patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita sebagai hamba, sebagai abid, sebagai Abdullah. Tetapi tidak hanya itu. Tugas kita yang berikutnya adalah sebagai Khalifatullah. Khalifatullah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kita semuanya adalah sebagai khalifah. Apa yang menjadi esensi dari khalifah? Khalifah itu esensinya adalah kreativitas. Khalifah itu esensinya adalah kreativitas. Jadi kalau kemudian kita kombinasikan antara tugas kita sebagai Abdullah dengan sebagai Khalifatullah, ternyata Allah menghendaki kita agar kita menjadi hamba Allah, ya, pribadi-pribadi yang tunduk, pribadi-pribadi yang taat, tetapi juga pribadi-pribadi yang kreatif. Atau kita balik, kita diminta menjadi pribadi yang kreatif, ya, tetapi tetap tunduk, patuh, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 2 ini. Nah, 2 misi ini, misi sebagai Abdullah, misi sebagai Khalifah, ini adalah misinya madrasah. Misinya madrasah. Jadi sekali lagi, ibu dan bapak sekalian, jenengan semua menempatkan madrasah sebagai pilihan pendidikan bagi putra-putri jenengan, bagi anak cucu kita ke depan. Ini sekali lagi adalah pilihan yang tepat. Oleh karena itu mohon kampanyekan betul kelebihan-kelebihan madrasah ini. Karena tentu kalau kemudian kita ingin mendapatkan keutamaan, maka kita harus memilih lembaga-lembaga pendidikan yang nyata-nyata memiliki kelebihan-kelebihan yang ada. Terakhir ala kulli halin, di madrasah ini juga kita perkuat dengan tradisi-tradisi keislaman kita. Tradisi sholawatan, tradisi baca berjanji,
tradisi tahlilan. Ini penting karena memang kita butuh untuk kemudian kita merasa aman, kita merasa nyaman, butuh kita mendapatkan doa dari orang-orang yang kita cintai, dari kawan-kawan kita, dari sahabat-sahabat kita. Dan sekali lagi itu semuanya diajarkan, dibiasakan, dididikkan di Madrasah An-Nur yang kita cintai ini. Terakhir ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan semua ikhtiar yang telah dilakukan oleh para muassis, para perintis, para pendahulu ini benar-benar menjadi amal jariyah yang mengantarkan mereka, kalau mereka sudah meninggal dunia, insya Allah mengantarkan mereka menjadi wasilah bagi mereka mendapatkan nikmat kubur. Dan insya Allah kita generasi hari ini yang menikmati ikhtiar orang-orang tua kita punya tanggung jawab untuk melestarikan tradisi agung yang sudah dibangun oleh orang-orang tua kita. Kalau kita bisa melakukan hal yang semacam ini, maka insya Allah kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bijak, pribadi-pribadi yang sesuai dengan harapan kita semuanya. Ibu dan bapak sekalian saya hormati, saya kira ini karena tadi diberi waktu tidak boleh melewati 30 menit. Hitungan saya kayaknya sudah lebih dari 30 menit ini. Mudah-mudahan yang 30 menit ini sekurang-kurangnya mengingatkan saya sebagai pribadi untuk kemudian juga punya komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah kami ucapkan hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.